berbicara ya. Kita kenalan dulu ya, Mas ya. Nah, ini mahasiswa dari mana, nanti kita kenalan. Yang pertama, silakan, Mas. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman yang selalu mengikuti podcast SMK Negeri 7? Mungkin hari ini yang ditunggu-tunggu. Ini apa lagi sih yang keluar? Konten apa yang keluar? Ini yang mungkin ditunggu-tunggu. Dan ini waktunya kita keluar sekarang, karena sudah beberapa lama kita tidak keluar, tidak mengeksplor. Akhirnya ini kita ketemu yang tepat untuk hari ini. Apa yang kita akan ulik, kita bongkar-bongkar. Saya ditemani dengan teman-teman yang ada, nanti kita kenalan siapa mereka. Nah, saya ingatkan kembali untuk channel-channel yang berikutnya yang ingin tetap mengikuti di channel SMK Negeri 7, podcast apa yang akan disajikan, simak terus, tonton terus. Jangan lupa, bukan hanya ditonton, tapi apa namanya, Mas? Di like, apalagi Mas? Subscribe, apalagi? Share. Nah, itu yang perlu. Ya, nanti tulis saja komen-komennya di situ. Tapi tulisnya bagus-bagus ya. Ya, hari ini kita berbicara santai mengenai Kampus Merdeka. Ya, seperti yang sudah lewat, sudah ganti presiden ya. Nah, hari ini kita, walaupun sudah ganti presiden, ini kan tetap berjalan programnya. Seperti visi misinya Pak Jokowi yang dituangkan dalam disambut baik oleh Menristek, kalau nggak salah itu ya, yang disampaikan. Dan nanti kita ngobrol bagaimana sih, mengapa, terus apa pentingnya untuk mahasiswa khususnya Kampus Merdeka itu. Nanti biar kita minta penjelasan. Ada Kampus Merdeka, ada Merdeka Belajar. Nah, itu apa yang jadi intinya, pokok. Nah, kita langsung terjun langsung kepada teman-teman ini. Nanti silakan berbicara ya. Kita kenalan dulu ya, Mas ya. Nah, ini mahasiswa dari mana, nanti kita kenalan. Yang pertama, silakan, Mas. Siapa Mas? Namanya Mas? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad Fauzi. Saya asal dari Balikpapan. Saya kuliah di Universitas Mula Warman dan program studi saya adalah pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani, olahraga. Betul. Waduh, ini sehat ini orangnya ini. Harus sehat ya? Harus sehat. Harus sehat. Oke. Betul. Semester berapa nih? Kalau saya semester 5, Bapak. Semester 5. Ya, Mas ya. Baik, halo, perkenalkan saya Selamat Junedi, asal Universitas Widya Gama Makam Samarinda, program studi akuntansi. Asal saya dari Muara Badak dan saya di sini lagi semester 7. Oke, jadi ini nama yang paling diharapkan oleh setiap orang tua. Selamat terus. Selamat. Kalau bahasa Jawanya selamat. Ini Mas orang apa nih? Jawa, Bapak. Orang Jawa, ini namanya selamat. Saya panggil selamat ya. Nah, ini pengalaman menarik. Nanti kita lihat, kita simak pengalaman apa yang didapat dari teman-teman, karena mereka ini ditunjuk, Mas ya? Dipilih ya? Betul, nah, coba cerita itu gimana sih? Kok bisa masuk? Itu awalnya gimana untuk Merdeka Belajar? Bisa jelaskan apa sih Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu apa? Oke, Bapak, baik. Saya akan menjelaskan tentang Kampus Merdeka dan apa itu Merdeka Belajar. Baik, dari kita tahu tuh Merdeka Belajar yang artinya bebas untuk belajar. Jadi dia tidak dipungkiri untuk belajar dari sumber manapun, apapun itu. Sedangkan dia tuh harus sesuai dengan keinginan mereka atau apa yang ingin dia pelajari. Jadi dia bebas untuk belajar. Dan juga Kampus Merdeka ini adalah sebagai naungan kita buat para mahasiswa untuk mengeksplor keluar. Itu bebas dia mau belajar kemana, dengan syarat kita difasilitasi oleh Kemendikbudristek dengan program ini. Jadi kita melalui hasil tes, yaitu kita pada saat itu melakukan pendaftaran. Pendaftaran itu kita diseleksi, yaitu
itu dari nilai kita. Dari nilai kita. Ada seleksinya ya? Iya. Kita ada upload nilai kita selama 4 semester. Kalau dari saya, kalau dari abangnya mungkin selama 6 semester. Beda-beda nih. Iya, betul Bapak, beda. Unmul, tapi standar untuk tesnya itu sama? Ada tesnya ya? Tesnya itu kita dari nilai kita sih. Oh, nilai itu aja? Yang lainnya nggak ada? Nggak ada. Tes tertulis kah? Gitu nggak ada? Nggak ada. Kita nggak ada buat tulis itu sih Bapak. Soalnya yang dinilai itu kan dari nilai kita. Misalkan kita semester 5 nih, yang kita daftar kemarin kan kita semester 4. Nah, berarti nilai kita selama 4 semester itu berapa dinilai. Nah, kemungkinan dari abangnya daftar pas semester 6. Jadi sampai semester 6 itu nilainya berapa dilihat. Dan juga itu ada nggak nilainya yang C. Nah, itu kalau ada yang C atau B atau gimana itu kemungkinan agak susah Bapak lolos. Oh gitu. Ya, jadi kan dilihat dari itu dan juga pengalaman dari kampus Merdeka ini di kakak tingkat saya, itu sebagai naungan mereka juga belajar untuk program misalkan PPL selanjutnya kalau buat semester 7. Ya, jadi dia udah ada bekal dari sini, sekolah juga membantu dan juga konversi kita juga kemungkinan ada di KKN-nya. Jadi ini juga membantu kita untuk mahasiswa konversi di KKN-nya semester depan. Jadi kita tidak perlu KKN. Oh, tidak perlu KKN iya, lagi. Betul Bapak, karena kita ini udah terhitung sama, termasuk KKN. Tapi gitu ya. Akan juga beberapa prodi itu mengizinkan untuk dikonversi ke PLP. Ya. Apa itu PLP itu? PKS atau PLP? PLP. Jadi kayak kita ngajar ke sekolah Bapak buat penerusan. Oh gitu ya. Ya, kayak kita ngajar kayak magang gitu. Kayak magang ya. Ya, jadi itu konversi ke situ Bapak. Karena kita kan juga membantu guru untuk mengajar di kelas. Seperti saya juga membantu guru penjelasan untuk mengajar di kelasnya, mengisi tiga kosong. Nah, ini nanti bedanya dengan PPL itu apa sebetulnya ya? Kalau Mas, gimana Mas? PPL. Kalau PPL itu Pak biasanya untuk dari pihak kampus ke perguruan tinggi ke sekolah itu kayak dari ada RAP-nya. Semacam RAP itu kayak mengajar ke kelas, kayak modul dan sebagainya. Kalau dari kampus Merdeka ini kami nggak ada mengenai kayak modul apa segala, nggak ada. Jadi kita sebagai kayak mitra guru. Oh gitu. Tapi bidangnya sesuai dengan yang diajar, yang sesuai dengan perkuliahan ya? Biasanya ada yang sesuai dengan perkuliahan Pak. Kayak misalnya contohnya saya kayak di akuntansi itu biasanya saya mengajar di kewirausahaan Pak. Bagaimana untuk mengatur kewirausahaan itu kayak berbisnisnya Pak. Oh iya. Karena kan saya dengar itu kampus Merdeka ini lintas jurusan ya? Iya. Lintas jurusan. Jadi misal mas-mas ini ekonomi, akuntansi, mau lintas ke jurusan lain itu bisa? Bisa Bapak. Coba cerita gimana itu? Kalau dari saya kan kayak contoh saya dari akuntansi, kayak di penempatan sekolah itu kan kayak dari SD, SMP, SMK itu kan bukan bidangnya memang di akuntansi Bapak. Iya. Ini kita berusaha bagaimana caranya biar bisa kayak balance dalam mengatur di perkuliahan kita sama kayak mata pelajarannya gitu di sekolah. Oh, ya gitu ya. Betul. Jadi supaya si mahasiswa ini dapat pengalaman baru. Betul. Dengan beda jurusan begitu ya. Betul Bapak. Karena kan nanti memang ketika kita lulus kuliah itu memang kadang-kala banyak juga yang tidak sesuai dengan jurusan. Betul. Pekerjaan dengan apa nih? Jurusan di berbeda. Banyak itu. Ini contoh ada teman itu kuliahnya A. Kemudian nanti pada saat kerja nanti kerjanya jurusannya B. Nah, mungkin itu yang diharapkan pemerintah supaya mahasiswa-mahasiswa melalui jalur kampus Merdeka ini punya tambah pengalaman gitu kali ya. Ya. Nah, ketika kalian mahasiswa mendaftar itu apakah semua itu wajib atau yang suka aja deh? Aku nggak suka nih kampus Merdeka ini, atau semua wajib? Kalau dari kita ini kan Pak mediasi buat dari pemerintah, jadi tidak harus semua ikut. Jadi yang hanya berminat dan juga karena ini buat dari program buat ke kampus dari kampus Merdeka ini, jadi bebas untuk kita mengekspor, mau mengajar. Nah itu difasilitasi dan juga programnya juga ada MSIB Bapak.
MSIB ini magang ke perusahaan. Nah, jadi kalau kampus mengajar ini kita mengajar ke sekolah. Kalau MSIB ini fokusnya ke magang ke perusahaan-perusahaan. Oh, MSIB itu apa? MSIB itu salah satu program dari Kemendikbudristek juga, Bapak. Jadi dia mendaftar juga, dan juga ketika dia mendaftar, nanti ada list tuh perusahaan yang akan cocok buat dia masuki. Oh gitu, jadi ada yang masuk ke sekolah, pendidikan, betul. Ada yang ke jalur seperti perusahaan. Betul, Pak. Oh, jadi kita mahasiswa milih seperti itu. Betul. Nah, ini karena anak saya itu juga begitu. Anak saya itu ini kuliah nih di Jogja. Sepertinya juga ngambil seperti ini. Oh, iya, tapi Pak. dia ngambil jalur pendidikan. Ya, seperti itu betul ya? Ya betul. Yang saya maksud ya, seperti itu ya? Ya, kampus mengajar. Itu pada saat ngambil begini nih, kalau yang nggak ngambil gimana kira-kira? Kalau yang nggak ngambil sih menurut saya rugi dong. Kalau dari saya pribadi rugi, Bapak. Rugi, karena ini kan pengalaman juga buat kita mengajar ke sekolah, mengeksplor lebih seperti magang ke perusahaan. Nah, kita menambah relasi, Bapak. Ya. Ketika kita sudah lulus, kita tahu, oh mungkin kita dapat tawaran dari tempat kita kemarin kita bekerja atau magang gitu, Bapak. Jadi ada kenalan, ada siapa tuh langsung ditarik kan? Nah, betul, Bapak, seperti itu. Tapi ada yang mahasiswa nggak mau ikut itu ada? Ada, Bapak. Apa alasannya kira-kira? Kenapa nih teman-teman mahasiswa nih? Padahal bagus loh programnya. Nah, kemungkinan ini, Bapak, ada dari prodi mereka. Nah, prodi mereka ini yang tidak mengizinkan konferensi tersebut, Bapak. Misalkan pendidikan dari komputer. Nah, ini kan ada bidangnya seperti membuat web atau gimana ini, Bapak. Dan di mata kuliah itu tidak bisa dikonversi dengan kampus mengajar yang ada program-program tertentu yang kita buat sendiri seperti literasi. Kan kalau kampus Merdeka ini fokusnya literasi numerasi buat sekolah. Nah, akan tetapi kalau buat dikonversi itu tidak bisa masuk ke mata kuliah seperti mata kuliah pilihan mereka atau mata kuliah wajib buat prodi mereka. Jadi ada yang memikir tidak bisa dikonversi sehingga mereka harus mengulang semester depan. Nah, itu yang membuat mereka memikir kembali untuk mengikuti seperti itu, Bapak. Jadi kalau ada prodi yang mengizinkan untuk konversi, alhamdulillah dikonversi. Oh gitu. Ya, jadi mereka tidak perlu mengulang tahun depan. Seperti itu, Bapak. Oh, berarti saya agak masih kabur ini bayangan saya nih untuk kampus Merdeka. Jadi realnya gimana tuh maksudnya, Masnya tadi? Kalau buat kampus Merdeka sendiri ini kan ada prodi yang dari kepala prodinya itu tidak mengizinkan konversinya tuh, Bapak. Jadi atau guru mata kuliahnya. Dosen mata kuliah. Iya, wah ini nggak sesuai. Kampus Merdeka kan fokusnya ke sini terus numerasi sekolah dan tidak ada proyek yang sesuai dengan mata kuliahnya. Nah, sedangkan kalau dia lulus kan membawa nama baik prodi dan dari universitas. Oh iya. Jadi kalau misalkan dia nggak mengajar, tidak tahu ada ilmunya begini, ada begini. Betul. Seperti itu, Bapak. Jadi banyak prodi yang mengharapkan kalau mengikuti program seperti ini tidak sesuai, jangan dulu. Mungkin kalau prodi lain seperti prodi bimbingan konseling dan saya juga pendidikan jasmani, dan itu masih bisa dikonversi. Atau mungkin masih sejalur karena kita kan mengajar dan saya juga membantu guru di sekolah yaitu mengajar olahraga. Iya. Dan program dari saya juga ada dari prodi saya yaitu menghitung kalori harian mereka buat siswanya. Berarti kalau sesuai sejalur dengan prodinya, is okay ya? Ambil ya, diambil ya, diperbolehkan ya. Oh, nah ini Mas Slamet lagi Mas. Nah, Mas Slamet ini akuntansi. Iya, Bapak. Berarti ke pendidikan is okay, boleh, bisa. Ke perusahaan juga boleh bisa. Bapak. Nah, kenapa Mas milih ke pendidikan? Atau karena asik nih, punya jiwa dengan anak-anak senang, nah itu pengaruh juga itu Mas, ya kan? Iya. Kenapa milihnya ke sekolah, ke perusahaan-perusahaan tuh, perusahaan-perusahaan asing? Sebelumnya saya juga mau mengeksplor lagi, Bapak, karena saya bidang akuntansi, mau masuk ke dunia pendidikan ini belajar memahami karakteristik siswa gitu. Kan? Soalnya jujur saya sendiri ke siswa itu masih kurang dalam kayak introvert, pemalu gitu, Bapak. Gitu ya, betul.
Kemarin juga sedikit cerita Kok kemarin. malu tuh malu-maluin nanti nih. Juga saya sempat juga lolos MSIB Bapak. Di salah satu PT Alfa Midi Utama. Oh iya, nah itu kan jurusan Iya. akuntansi. Iya Bapak, saya kemarin terima di bidang manajemennya Bapak. Manajemennya. Karena saya milihnya langsung ke kampus mengajar ini, karena langsung beratnya langsung, wah ini paling langsung lolos, soalnya sudah yakin nih Bapak. Soalnya di dalam MSIB itu proses lagi Bapak, dari sesi administrasi, tes, wawancara sebagainya Bapak, melalui tahap. Itu lolos itu? Kalau kemarin saya lolos di bagian administrasi. Administrasinya. Terus akhirnya pindah ke pendidikan? Iya Bapak, kampus mengajar saya milihnya. Oh, kampus mengajar anunya ya. Nah, kalau Mas Lutfi kan olahraga nih. Iya betul. Kalau ngambil yang jalur MSIB, artinya apa itu? MSIB itu magang. MS student independen. MSIB, B-nya bersertifikat. Oh, jadi kalau olahraga program studinya ini cocok nih dengan pendidikan, pasti cocok ya? Iya betul. Ada nggak pengalaman nih dengan teman-teman yang lain jurusan olahraga PJOK ya itu ya? Betul Pak. PJOK tapi ikut IB, ada nggak? Dari kakak tingkat saya sih semua ambil kampus mengajar Bapak, tetapi ada teman saya yang lolos MSIB. Nah ini menariknya di MSIB. Coba ini bagi pengalaman nih. Dapatnya ini di bagian bank. Itu. Dia dapat di bank, akan tetapi lulus administrasinya juga sudah. Nah dia itu kendala dari dosen pembimbingnya Bapak. Nah karena dosen pembimbingnya jarang di kampus, baru bagaimana susah dia buat konsultasi dan bagaimana. Jadi akhirnya pada saat dia udah mau penutupan H-1 MSIB, dan akhirnya dia gagal lolos sudah. Oh gitu ya? Ya udah lolos administrasi dia Bapak, tinggal dari dosen pembimbingnya saja karena dia agak lama, jadi akhirnya gagal buat. Oh, tapi kalau olahraga, ini kita bicara tentang olahraga ya. Betul Pak. Ke MSIB itu kira-kira kontak nggak ya? Kontak ya? Kalau MSIB mungkin connect Bapak, terutama di bagian dispora. Mungkin dispora ada. Betul. Bisa makan ke dispora nanti dia. Kalau pilihan. Jadi mungkin ya, mungkin ini yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Mahasiswa tuh bebas buat belajar gitu. Buat belajar apa yang diingini. Betul. Jadi semuanya sebetulnya menurut saya bisa nyambung sih ya. Betul Bapak. Tergantung apa ya? Menurut saya tergantung keinginan dari mahasiswanya mau berkembang enggak. Betul. Ya kan? Betul Bapak. Seperti saya nih contoh nih. Saya guru bahasa Inggris. Awalnya guru bahasa Inggris. Tapi jalannya waktu akhirnya saya dipercaya untuk mengajar sejarah. Nah, coba dulu sudah ada kampus Merdeka, mungkin bagi saya udah biasa itu ganti-ganti jurusan, maksudnya bukan ganti jurusan, maksudnya dari A pindah ke B, ya kan? Karena di kampus Merdeka nanti begitu ke depannya sudah biasa. Dulu saya udah pernah nyoba. Betul. Dengan berbeda bidang yang saya ikuti, studi yang pelajari, ya. Tapi karena dulu belum ada sistem begini, berarti bagus juga ya menurut saya. Betul Bapak, bagus. Bagus ini untuk melatih keingintahuan kita sebagai mahasiswa, ya. Betul Bapak. Jadi memang, ayo apa yang mau disampaikan lagi kira-kira mengenai kampus Merdeka ini? Kalau dari saya pribadi sih Bapak, buat kampus Merdeka ini betul-betul pengalaman buat saya Bapak, dari membuat event kan juga nih ya, jarang ini kita membuat event besar. Nah dan juga kalau tempo hari ada nyanyi-nyanyi itu asik tuh ya. Betul Bapak. Jadi karena ada program kampus Merdeka, kita juga dapat pengalaman untuk membuat event besar seperti misalkan kemarin program saya itu ada bazar sekolah ya. Nah itu bagaimana saya mencari dana dan sebagainya, dari sponsor keluar, mengatur tempat dan ceritanya juga sponsor. Nah itu pengalaman buat saya sebagai ketua panitia juga Pak, buat menghandle jadi sponsor dan bagaimana tuh betul-betul
luar biasa gitu Bapak, mencari Oke. uang dan hasil keringat ketika cair dana tuh kayak wah, Nah, alhamdulillah itu dia. banget. Oke, para pecinta podcast SMA Negeri 7, nanti kita lebih asik lagi melanjutkan perbincangan ini. Tapi jangan lupa ya, Mas, sampaikan dulu Mas, apa yang harus kita lakukan Mas? Subscribe. Like, komen, komen dan juga share. Nah, itu dia. Itu penting ya. Ini untuk vitamin tambahan. Tulis di situ, saya ulang sekali lagi, tulis apa yang mau disampaikan ya untuk kemajuan podcast SMA Negeri 7. Nah, jangan lupa, ini kami mengingatkan lagi, kami dari SMK 7 terus mencoba untuk mengikuti zaman, ya Mas ya. Betul Bapak. Mengikuti zaman, kita masuk ke, boleh nyebutkan nggak? Spotify. Nah, kita masuk ke Spotify, kita coba ke situ supaya menambah apa ya? Menambah minat para pendengar, pecinta SMK 7, apakah itu para alumni, siswa, para guru-guru maupun teman-teman mahasiswa yang pernah PKL yang punya kesan. Waduh. Apalagi punya pacar di sini. Punya pacar nggak di sini? Ya ada sih. Udah ada. Cuma- Pacarnya di mana nih sekarang nih? Kalau pacar sih nggak ada. Cuma kalau yang berminat boleh berdaftar ya. Oh. Lewat ini. Ya. Nah, jadi itu yang Spotify ya, kita masuk ke situ nanti. Dengerin ya di SMK 7 ya. Oh, betul. Nanti kalau keluar dari SMK 7 itu kapan terakhir ini? Kita Desember Bapak. Desember terakhir. Jadi kalau udah keluar SMK 7 jangan lupa main-main. Kalau tidak main orangnya ke sini, paling tidak main ke channelnya ya. Iya. Dan subscribe. Jangan lupa itu. subscribe. Biar nggak ketinggalan. Biar nggak ketinggalan Betul, nih. betul. Merupakan sejarahmu bahwa saya pernah bagian dari SMK Nih, Negeri 7. Nah Mas, untuk teman-teman di Wijagama berapa orang di sini? Kalau dari Widagama cuma saya sendiri. Kamu Bapak. sendiri? Iya Bapak. Satu angkatan berapa orang? Kalau dari angkatan dari jurusan saya sendiri tuh Mhm. yang masuk lolos kampus Maka itu cuma saya sendiri Bapak. Gitu. Iya. Karena kamu sendiri yang daftar. Iya Bapak. Sayangnya yang lain. Iya. Terus apalagi yang bisa cerita di pengalaman SMK 7? Kalau pengalaman saya sih di SMK 7 sangat luar biasa sih Bapak ya. Dari yang pertama itu mengetahui karakteristik siswanya, cara kayak misalnya kayak apal pagi gitu loh. Baru saya di sekolah di SMK 7 kayak apal pagi salin Gitu ya? Iya Bapak. Pengalaman-pengalaman yang didapat dari SMK Negeri 7 ya. Gurunya juga asik-asik juga. Gurunya asik juga. Iya. Asiknya gimana nih? Coba cerita. Kalau asiknya dari pengalaman saya Bapak ya, kalau masuk kelas tuh Hmm. kayak enjoy aja, kayak teman gitu nama Bapak. Nah, itu memang. Jadi seorang guru itu, kamu dari kalau dulu IKIP namanya ya, kalau sekarang apa? Kamu akuntansi ya, bukan Iya, dari akuntansi, pendidikan ya. Bapak. Kalau kamu memang dari pendidikan, Saya dari pendidikan. ya. Jadi kalau guru itu, ini sedikit aja. Bagi pengalaman kita sharing. Iya. Kalau jadi guru itu memang kita enjoy, harus enjoy pekerjaan. Kemudian bagaimana siswa itu juga enjoy terhadap kita, sehingga materi yang kita sampaikan, sesulit apapun materi, itu paling tidak kita enjoy dulu ya, sehingga anak itu tertarik ya gitu ya. Saya waktu sekolah dulu ada tegangnya sedikit ya kan. Nah, sama-sama belajar, kita sama-sama belajar ya. Bagaimana kita bisa memecahkan suasana yang tegang di dalam kelas itu nggak gampang, betul nggak? Betul. Kan sudah berapa bulan di sini? Udah 2 bulan kita. Dari Oktober, November. Nah, kita tanya pengalamannya di anak-anak ini, di mahasiswa ini. Pengalaman pertama pertama masuk kelas di SMK 7. Iya Betul Bapak. benar. Coba kita tanya pengalaman nih teman-teman ini. Ayo satu. Kalau dari saya Bapak pertama kali masuk di kelas itu pada saat mengajar olahraga, di praktek langsung di lapangan. Dan itu saya betul benar-benar gugup, akan tetapi saya bawa enjoy. Itu dia. Nah betul, saya bawa enjoy, saya mengajar, dan alhamdulillah materinya itu bola voli, dan juga Ya. saya lumayan suka dengan bola voli. Ya, karena Mas Lutfi ini kan sudah
dididik untuk jadi guru ya. Betul, Nah ini yang agak penyesuaian ini dari akuntansi. Iya, betul. Nah ini apa itu kan ekstra sama Mas. Saya tuh bukan dari keguruan dulu. Kalau zaman dulu ada IKIP gitu ya. Sekarang kan jadi apa itu? Universitas Negeri apa gitu ya. Kalau dulu IKIP namanya keguruan. Kalau saya dulu juga dari umum sama. Saya itu dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bukan dari SPD saya sarjana sastra Inggris. Jadi memang perlu ekstra apa ya Mas ya? Iya, benar banget. Gimana nyusun rencana pembelajaran, ketemu di kelas, nanti penilaian, nah itu ekstra. Tapi nggak apa-apa, semua harus dilalui, ya kan? Nah itulah namanya apa? Merdeka belajar. Betul. Bebas untuk kita mengeksplor ya kampus merdeka. Kalau kampus merdeka yang kita tahu itu, yang saya tahu nih ya, apa birokrasinya itu dipangkas, baik dosennya, birokrasi untuk apa mahasiswa, karena ya diberikan kebebasan kepada mereka, ya kan? Tapi tetap pada koridor yang sudah ditetapkan, tidak boleh keluar juga dari apa yang sudah ditetapkan, ya kan? Gitu kan? Nah, tadi dari teman-teman dari Mas Slamet, sekarang saya orang Jawa jadi ngomong Slamet, ya. Mas Slamet dari Universitas Widyagama, kemudian dari Mas Lutfi dari Universitas Muawarman, sudah apa? Berapa bulan sih Mas? 2 bulan Bapak. 2 bulan ya? Kurang itu suara Mas. Waduh, saya pengen cepat lulus Pak. Mau langsung cepat nikah saya Pak. Aduh, enggak ya? Enggak Bapak. Oh, masih panjang jalannya. Masih panjang. Semester 5? Semester 5. Semester 7 Bapak. Semester 7. Nah, nanti di kedepannya itu apa yang dibawa dari hasil kampus merdekanya apa sih kira-kira? Kalau dari saya, dari saya ini tentu saja pengalaman mengajar. Habis itu pengalaman kita cerita kepada teman-teman mahasiswa yang lain. Iya, ini loh asiknya. Kenapa sih kamu tidak mendaftar kan begitu? Ditanya, ya kan? Asik banget gitu. Bagaimana kita mendekatkan diri dengan siswa sehingga siswa juga enjoy sama kita kalau kita ngajar. Asik, pembawaan kita bagaimana. Baru program-program besar kita jalanin seperti apa. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, ayo. Jarang-jarang mahasiswa ini kesempatan. Walaupun kita nanti nggak tahu ya. Iya, bakal berlanjut apa tidak? Berlanjut apa enggak? Karena kita ganti pemimpin, menterinya. Karena udah dibagi 3 ya. Betul. Untuk dasar, menengah, kejuruan dengan perguruan tinggi sudah beda menterinya ya. Beda. Nah, moga-moga nanti nggak tahu gimana ke depannya. Moga-moga ini masih tetap dilanjutkan. Kita tunggu beritanya. Betul, ya. Kita tunggu bagaimana. Tapi yang sudah mantap tuh, dapat pengalaman. Yang belum, itu setiap semester ya? Iya Bapak, setiap semester ada. Setiap semester ada ya? Ada. Semester kemarin kakak tingkat saya juga daftar semester 6 ada. Semester ada ya? Iya. Itu berapa semester tadi disampaikan? Dari kita batasnya semester berapa itu? Semester 3-4. Semester 3 atau 4? Atau 4. Itu bisa daftar? Bisa daftar, karena minimal IPK itu 3. Oh, 3 ke atas. Oh, yang di bawah nggak bisa ya? Betul. Nah, mungkin salah satunya tereliminasi dari IPK. Betul. Nah, teman-teman, kuncinya ya belajar dengan giat. Harus banyak-banyak menentukan posisi, duduknya di depan atau di belakang. Gitu ya. Betul. Katanya dulu waktu kuliah, kesuksesan ini guyon aja loh ya, jangan dianggap ini. Kesuksesan itu tergantung kita duduk di mana. Ya, ada yang bilang duduk di depan dan duduk di belakang. Itu guyon loh ya, jangan dibuat serius loh ya. Nah, itu kalau mau cari yang di belakang. Katanya begitu sih. Ya dulu zaman dulu waktu kuliah. Ya, karena di belakang bisa ini tuh, bisa main mata dengan gitu kan. Dengan teman sebangku katanya begitu. Tapi saya enggak. Dikit enggaknya maksudnya.
Nah, yang dari Unyol Mas Lutfi, berapa orang tadi yang di SMK 7? Di SMK 7 dari Universitas Melawarman itu ada 4. 4 ya. Ini sebetulnya ada satu temannya, tapi temannya ini pemalu. Ya, tapi enggak pemalu sebetulnya sih. Kemarin dia nyanyi juga di Bazar besar. Bazar besar di acara besar ya? Bazar sekolah di P5. Nah, minta tolong siapa kru media SMK 7 bisa diambil sedikit gambarnya temennya nih biar ikut terkenal juga. Ayo minta tolong di kamera digeser sedikit aja. Digeser ya. Oke, sedikit lagi belum kelihatan, belum terlihat. Nggak apa-apa biar ini videonya seperti ini ya. Penyanyi. Nah, ini kemarin ikut nyanyi juga Mas. Ya, halo. Siapa Pak. namanya Mas? Saya Erwin Margatama, Pak. Kenapa nggak muncul sini tadi? Supaya terkenal. Ini penyanyi juga nih, suaranya mantap suaranya nih. Gimana pengalamannya Mas? Pengalaman saya sangat bangga sekali bisa mengajar di sini, bisa belajar bareng siswa SMK Negeri 7. Luar biasa. Oke. Kamu jurusan apa? Saya pendidikan komputer, Pak. Oh, pendidikan komputer? Iya, pendidikan komputer. Jadi pas di sini harusnya ya? Seharusnya pas, akan tetapi prodi saya yang sangat tidak mendukung sebenarnya, Pak. Karena ada beberapa mata kuliah itu yang sudah fokus untuk kami pelajari di semester ini, itu yang tidak bisa ditinggalkan untuk perkuliahan. Jadi itu yang tidak bisa dikonversi untuk kampus mengajar. Oh, contoh mata kuliah pemrograman web ya, itu sangat bergantung sekali nilainya. Jadi kalau misalnya itu yang dikonversi, saya harus ngulang lagi di semester depan. Oh, Pak di sini sudah ya. Untuk kemarin kesepakatan dari kaprodi kami dengan kemahasiswaan yang ada di fakultas, itu untuk yang dapat direkognisi untuk SKS-nya itu yang berkaitan dengan pembelajaran, mata kuliah yang berkaitan dengan pembelajaran. Untuk mata kuliah yang sudah terfokus di prodi itu tidak bisa. Yang terfokus di prodi itu tidak bisa. Kenapa bisa begitu ya? Karena itu bekal utama kita. Kalau untuk di prodi-prodi lain kan mungkin sudah dihabiskan di semester sebelumnya, jadi untuk mata kuliah pilihan itu berada di semester ini dan itu bisa direkognisi atau dikonversi. Untuk di kami, untuk mata kuliah yang fokus itu jatuh di semester ini dan saya juga daftarnya di semester ini. Apabila kemarin saya itu daftarnya di semester depan atau di semester 6, kemungkinan bisa dikonversi, bisa direkognisi. Seharusnya daftar semester berikutnya aja. Iya, seharusnya Pak. Saya lagi ya sih. Akan tetapi iya. Akan tetapi dosen saya tuh menjanjikan kalau misalnya nanti itu bisa direkognisi ke mata kuliah yang pembelajaran di semester ini, semester depan. Untuk semester, saya kan semester 5 nih. Ya. Nanti semester 6, semester 7, semester 8 itu yang berkaitan dengan pembelajaran bisa dikonversi yang 20 SKS. Jadi untuk mata kuliah yang nanti sekiranya teman saya ngambil, saya juga enggak lagi kalau sudah. Iya. Untuk KKN dan PLP itu nanti bisa salah satunya dipilih yang mana yang nanti. Iya. Itu enaknya di situ ya. Ya, betul. Jadi nggak perlu lagi karena sudah di kampus Merdeka ini. Waduh, itu sebetulnya menguntungkan ya. Tapi kendalanya memang ada di sistem penilaian, seleksi awal. Makanya teman-teman mahasiswa harus belajar, mantap tuh ya, semangat lagi teman mahasiswa untuk nanti akhirnya jadi penerus kami guru-guru yang sudah semakin nanti kemudian makin lanjut pensiun dan sebagainya. Ini calon-calon penggantinya. Kalau mau jadi guru kan ya? Lihat Pak keadaan. Kalau guru sekarang diminati loh guru nih. Ya kan, kalau dulu guru tuh agak gimana gitu ya. Tapi sekarang udah banyak sekali yang ingin daftar guru tuh. Jadi bersyukur kalau kamu punya niat guru membagi ilmu, ya kan, guru kan membagi ilmu. Mendidik itu sangat baik sekali menurut saya ya. Nah, kita sudah waktunya berapa ini jamnya? Udah berapa menit ini? Kru?
34 menit. Oke, berarti kita punya waktu ya. Jadi kita coba ngambil yang real. Maksudnya real tuh nggak usah dipotong-potong. Ini mungkin seperti yang saya lihat tuh malah rame tuh. Para anunya, ini ada siswa di depan saya ini, dia yang ngatur semuanya ya. Terima kasih Gani ya dan teman-teman tim media. Nah, untuk Kampus Merdeka sendiri, menurut pribadi Slamet, Mas Slamet, Mas Lutfi, dengan adanya pergantian pemimpin, menteri dan sebagainya, perlu dilanjutkan enggak? Oh, dari saya pribadi, buat mediasi mahasiswa buat mengeksplor lebih dan magang atau mengajar dari berbagai jurusan seperti Bang John ini, sangat bagus sekali buat menambah pengalaman buat kita. Betul. Kalau Mas Slamet gimana? Setuju? Setuju Bapak. Dari yang dibilang sama teman saya Pak Uji, ini harus tetap dilanjutin biar bisa mahasiswa dan seluruh kampus dunia apapun itu biar bisa mencoba berkembang. Kalau kampus Merdeka ini ada yang kampus ke luar negeri nggak? Ada sih. Ada yang ikut? Ada. Wih, ada tapi namanya dia beda Bapak. Iya, biasanya bukan kampus Merdeka tapi dia biasanya pertukaran. Oh, pertukaran. Enggak, maksud saya yang kampus produknya kampus Merdeka tapi ke luar negeri. Belum pernah dengar? Ada. Tapi namanya itu aja yang Bapak yang berbeda. Oh, namanya berbeda. Iya. Tapi programnya beda Bapak. Tapi anunya kampus Merdeka juga. Lain. Iya Bapak. Dari program Kemendikbudristek mungkin Bapak ya. Oh iya, mungkin kali ya. Kalau nama programnya berbeda. Iya, program berbeda. Kalau kampus mengajar kan kita fokus mengajar ke sekolah-sekolah dari yang di Indonesia, dari Indonesia. Universitas Indonesia, dan alhamdulillah dari teman-teman saya juga temannya ada yang berada dari Universitas Brawijaya. Iya, ada yang dari Malang juga. Dari Malang ke sini. Dan ini untungnya program itu Bapak bisa pulang kampung dari yang di luar. Iya. Nah, betul. Jadi betul. Penempatannya itu sesuai dengan domisili yang dia pilih. Kalau saya kan pengennya Balikpapan, cuma takutnya tidak ada teman. Karena mau pulang ke rumah kan. Jadi satu semester di rumah alhamdulillah juga. Tapi karena saya mikir sudah pengen ambil Samarinda saja, jadi penempatan saya di Samarinda. Oh, sini mau Balikpapan? Iya. Oh, mintanya pinginnya di Balikpapan. Tapi saya berpikir kembali ya sudah, daripada saya ambil Samarinda aja. Iya. Mas Slamet aslinya dari Morabada Bapak. Oh, berarti tetap Samarinda ya? Iya. Kenapa nggak minta di luar sana kan, di Jogja kan? Tapi biaya semua tanggungan sendiri ya? Kalau buat keluarnya enggak Bapak. Tanggungan sendiri tanggungan maksudnya? Sendiri. Oh iya. Jadi kalau buat keluar tanggungan sendiri. Tetapi kalau buat ada program dari Kemendikbudristek juga pertukaran mahasiswa Merdeka, yang dimana itu juga mereka seperti anggapannya KKN juga Bapak. Dia kuliah juga, tapi dia kuliah dengan prodi apa yang dia pilih sesuai dengan minat dia. Misalkan dia dari teman saya nih Pak, contohnya pendidikan jasmani, kan tetapi dia mengambil mata kuliah yang berbeda. Seperti ada yang mengambil di bidang informatika, ada juga mengambil di bidang seni budaya. Jadi dia mengekspor lebih dan untungnya program pemerintah pada saat teman saya itu dia menambah ilmunya untuk berkuliah di Penja. Seperti informatika dia mungkin lebih asik untuk dari ilmu yang didapat di sana dikembangkan di prodi kita kemarin. Betul. Dan juga yang dari seni budaya, dari dia mendesain buat acara-acara juga alhamdulillah banyak ilmu didapat. Jadi dengan adanya pertukaran seperti itu betul-betul sangat membantu mahasiswa buat mengekspor lebih dari keinginannya. Betul. Nah, berbicara mengeksplor itu tadi, SMK Negeri 7 juga nanti podcast berikutnya kita akan undang wakil kepala sekolah nanti, pokoknya intinya nanti kita undang untuk menjelaskan seperti teman-teman mahasiswa sekarang. SMK 7 punya program seperti itu, pertukaran apa namanya? Ini ada teman anak siswa, pertukaran jurusan ya. Jadi SMK 7 punya, nanti kita podcast lebih lanjut, tapi jangan lupa di subscribe, apalagi Mas, like dan komen ya, di share. Betul. Nah itu program menarik dari SMK 7. Sama tiap hari ada nih, nanti kita cerita yang enggak, ini rahasia dulu ya.
Makanya di subscribe ya guys. Nah, Itu subscribe, penting ya. di subscribe buat kita bisa lebih tahu lagi konten selanjutnya seperti apa sih, penasaran nggak sih? Nah seperti sip itu. Nah, jadi mereka akhirnya bisa mengeksplor Betul. jurusan A, ambil jurusan B, ya. Jurusan B nanti ambil jurusan yang berikutnya. Itu yang akan kita eksplor, kita cari informasi dari podcast berikutnya. Nah, untuk teman-teman short sekarang, kesan-kesan SMK 7 apa? Dari saya. Ya, Pak. ini terakhir ini. Aduh. Ya, terakhir ya. Oke, terakhir. Nih, aduh. Masih berapa menit ini, Mas Gani? Masih 4 menit? 5 menit? 10 menit? Ya, kita habiskan 10 menit. Oke. Baik, kesan-kesan saya yang pertama dari guru-gurunya. Saya berterima kasih banget dibimbing di sini, terutama kepada guru penjasnya mengajari saya untuk Ibu siapa penjasnya? Bapak? Ibu Mia. Gimana Bu Mia? Cerita. Aduh, Yang bagus-bagus saja. Ya, Bu Coach. Bu Mia ini sangat-sangat memotivasi saya buat cara mengajarnya. Mantap Bu Coach. Habis itu Bu Mia ini tegas. Saya suka banget dengan Bu Mia, cara mengajarnya tegas. Habis itu cara mendidik siswanya dalam mempraktekkan juga bagus banget. Makanya saya sangat suka dengan Bu Mia. Dari cara pembawaannya Asik orangnya. asik banget Bapak. Terus Dan kesannya juga bagus loh. wah, bagus dong Bapak. Habis itu buat Pak Des juga nih, Pak Des ini yang Pak Desnya. Pak Desta. Desnya. Pak Des ya? Desnya. Oh ya, Pak Desnya itu asik banget. Pertama kali saya diajakin ngobrol, diajakin main-main. Ayo kita main Desnya. main mini soccer gitu, diajakin main-main keluar setiap malam, setiap Jumat. Oke, apalagi kesannya? Dan juga buat guru pamung kita yaitu Pak Nanang. Pak Nanang. Terima kasih untuk membimbing kita sama di sekolah. Memfasilitasi kita buat masuk kelas. Habis itu buat acara-acara juga. P5 juga pada Pak Fadli. Ketuanya. Terima kasih banget Pak Fadli buat mempercayakan kita untuk mengurus bazar, dan juga dalam kegiatan kemarin melur di belakang sekolah yang melukis. Melukis. Ya betul. Apa namanya itu? Mural. Ya, mural. Habis itu juga dalam pengalaman kita lagi nonton bioskop rame-rame. Aduh, itu pengalaman banget bagi kita itu. Senang banget kita jadi nonton buat itu. Ya. Itu buat bazar juga. Ada lagi Mas Slamet apa? Mas Slamet kesannya apa? Buat saya sama, kurang lebih dari sama terlalu. Apa kira-kira? ya. Yang paling pertama, saya ucapkan terima kasih sama guru-guru SMK Negeri 7 sudah welcome sama kita sama-sama untuk mengeksplor lebih dalam SMK Negeri 7. Terima kasih juga kepada Pak Zulkifli yang belajar pelajaran kewirausahaan. Itu sangat baik banget sama saya. Pembawaan dalam kelasnya juga baik SMK 7 ini gurunya. Betul. Terima kasih juga kepada Pak Nanang juga yang ngomong kami sangat membantu sih Bapak, memberikan fasilitas juga yang dibilang dari teman saya Fauzi. Yang lain untuk kantin makannya enak. Untuk kantinnya ini makanannya sangat enak. Apalagi nasi goreng. Jangan lupa nasi goreng yang paling enak. Nasi gorengnya. Apalagi ini ada bisi-bisi dari temannya nih. Apa? Dan juga kalau buat kantin SMK Negeri 7 Samarinda ini sangat-sangat berbeda dengan kantin yang lain. Nah, itu dah. Itu kok. Di mana kantin yang pakai cash, di sini tuh betul-betul serba digital, ada QRIS, bisa pemesan dari web. Itu disesuaikan dengan teknologi. Betul. Malu kalau nggak sama. Betul Bapak. Ya, itu makanya berbeda sekali dengan sekolah-sekolah lain. Ini yang pengalaman saya betul-betul berbeda dengan SMK 7 ini. Nah, itu dia ya. Jadi moga-moga nanti hasil di sini, pengalaman di sini dibawa ke tempat yang nanti dituju. Apa mimpinya, apa harapannya kerja di mana, atau mengajar dan sebagainya. Mungkin bisa dibawa. Betul. Ya kan? Nah, salah satu jangan lupa nih podcast SMK Negeri 7 ya. Iya, betul. Diajak lagi nanti ini. Yang saya lihat tuh ada cewek-ceweknya juga ya. Ada Bapak cewek. Nah, coba cewek-cewek harus sumbang sini juga ya. Iya Bapak. Mereka sibuk Bapak buat program selanjutnya juga. Oh, program selanjutnya. Oke, nanti lain kali lah ya. Betul. Saya kira pertemuan kita hari ini kita cukup di sini.
kita tutup penjelasan dari teman-teman mahasiswa dari Universitas Mula Warman dan Universitas Widya Gama. Moga-moga ini dapat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Siapa tahu ada informasi yang penting yang bisa diambil, bisa dilihat dan bisa dijadikan contoh teman-teman ini, ya, dan bisa menjadi motivasi dengan teman-teman yang lain. Dan untuk semua penonton, pemirsa, kita harapkan bantuannya untuk subscribe, untuk membunyikan lonceng dan sebagainya, supaya menambah semangat kami, kru dan tim podcast SMK Negeri 7 Samarinda. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak Mas ya. Kita akan bisa kasih apa-apa dari podcast yang kita bisa kasih. Sukses selalu, sukses selalu untuk kita semua, untuk mas-masnya. Ya, semangat selalu ya. Oke, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Thank you.